Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan penjabat-penjabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan. Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melincirkan langkah Gibran sebagai cawapres. Adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif, dan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.